Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Supaya selama pembelajaran nanti kita diberikan pemahaman sehingga kita dapat memahami materi yang dipelajari hari ini dengan baik. Nah, silakan Rina pimpin doa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan review terlebih dahulu terkait materi yang telah dipelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak terkait materi minggu lalu itu apa? Nah, silahkan Budi. Nah, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Budi. Di minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang definisi dari sampah. Nah, definisi dari sampah itu adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi ketika berakhirnya suatu proses material tersebut. Nah, salah satu contoh dari sampah itu sendiri yaitu ketika kita mencuci tangan dan kita akan mengelap tangan kita yang basah, pasti kita akan menggunakan tisu. Nah, tisu tersebut ketika sudah dipakai untuk mengelap keseluruhan jemari tangan kita, nantinya tisu tersebut akan dibuang ke dalam tempat sampah. Nah, maka tisu tersebut akan disebut sebagai sampah ketika sudah tidak diinginkan lagi atau sudah tidak berfungsi lagi. Nah, baik, berhubung kita sudah mereview materi minggu lalu dan kalian masih memahami dan mengingatnya sampai sekarang, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait jenis-jenis pengelolaan sampah. Sebelum Ibu memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan gambar. Jadi nanti kalian tolong amati dan kenali ya apa gambar yang Ibu tunjukkan ini. Ini dia gambarnya. Nah, ada yang bisa mengenali gambar apa ini? Iya, betul sekali Doni. Jadi, gambar ini adalah merupakan dari jenis-jenis sampah itu sendiri, di mana ada 3 jenis sampah. Yang itu adalah sampah organik, di mana sampah ini mudah membusuk dan mudah terurai. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun-daunan, maupun ranting dan kotoran hewan. Nah, yang kedua itu ada sampah jenis anorganik, yang dimana sampah ini adalah sampah yang tidak mudah untuk membusuk, sehingga membutuhkan bantuan bahan lain dalam mengelolanya. Nah, contoh dari sampah anorganik ini adalah seperti botol plastik, kaca, ataupun kemasan kaleng. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah sampah B3 atau singkatan dari bahan beracun dan berbahaya, di mana contoh dari sampah B3 seperti pewangi lantai, aerosol, baterai, ataupun oli. Nah, berhubung Ibu sudah menjelaskan materi tentang jenis pengelolaan sampah secara singkat, maka selanjutnya Ibu akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok besar, di mana nantinya kalian akan melakukan analisis terhadap materi yang akan Ibu berikan di tiap kelompoknya. Di mana kelompok 1 Ibu berikan materi terkait dampak pengelolaan sampah organik terhadap lingkungan, kelompok kedua mengenai dampak pengelolaan sampah anorganik terhadap tanah, yang ketiga dampak pengelolaan sampah B3 terhadap air. Nah, Ibu memberikan kalian waktu 15 menit dalam mendiskusikan dan menganalisis tiap-tiap materi yang sudah Ibu berikan. Nah, baik, berhubung waktu diskusinya sudah habis, maka selanjutnya adalah kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, supaya nantinya kita saling berbagi ilmu mengenai hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi, di sini kita sudah sama-sama tahu ya, terkait dampak negatif dari jenis-jenis pengelolaan sampah yang tidak baik, dan itu akan berujung pada
kerusakan lingkungan yang nantinya juga berakibat fatal bagi tiap-tiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, Ibu mau tanya nih, berhubung kalian tadi sudah menyimak dan berdiskusi terkait dampak negatif dari jenis pengelolaan sampah yang ada bagi lingkungan, ada yang tahu tidak bagaimana cara memanfaatkan atau mengelola pengelolaan sampah dengan baik dan benar? Ya, silakan Farel. Nah, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Farel. Jadi, salah satu cara kita mengelola sampah dengan baik dan benar adalah dengan merecycle atau mendaur ulang sampah tersebut, sehingga yang tadinya sampah tersebut terlihat sudah tidak berguna, tetapi ketika sudah didaur ulang, sampah tersebut kembali menjadi berguna dan berfungsi bagi kita nantinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berhubung kalian sudah mengetahui terkait definisi sampah, jenis-jenis pengelolaan sampah, dampak negatif dari pengelolaan sampah, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan dipimpin doa oleh Rani. Nah, selanjutnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.